Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan menceritakan kisah tentang Nabi Hud alaihi salam menghadapi kaum Ad yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa abad yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dan pengikut-pengikutnya dari bahaya banjir. Keimanan mereka semakin kuat, semakin percaya dengan Nabi Nuh alaihi salam dan ajarannya. Mereka tak henti-hentinya bersyukur dan beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi beberapa abad kemudian, anak cucu keturunan mereka mulai melupakan ajaran Nabi Nuh alaihi salam dan nenek moyang mereka yang beriman itu karena kurangnya penjelasan atau pengaruh penghidupan yang semakin meningkat, pengaruh ekonomi, keinginan, dan kebutuhan, ditambah tipu daya iblis yang selalu menggoda dan memperdaya manusia. Akhirnya, seluruh manusia menjadi lupa sama sekali terhadap Allah Sang Pencipta yang diajarkan Nabi Nuh alaihi salam dan nenek moyang mereka yang beriman. Bersamaan dengan lenyapnya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lenyap pula lah ketentraman dan keamanan, bahkan kebahagiaan dan kesenangan hidup. Lalu timbullah berbagai maksiat, kejahatan, dan kepercayaan-kepercayaan yang menyesatkan. Jika mereka sudah kacau dan tidak aman lagi, mereka kembali ingin menyelamatkan diri masing-masing, maka mereka mencari cara untuk memperoleh keselamatan dan ketentraman itu. Mereka membuat berhala-berhala dan patung-patung. Mereka hormati, agungkan, puji-puji, lalu mereka sembah. Patung-patung itu dianggap sebagai Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka dari segala kesusahan dan bahaya. Pada zaman itu, terdapat bangsa Ad, nama satu kaum yang paling durhaka, hidup di negeri Ahqaf antara Yaman dan Oman sekarang ini. Bangsa Ad ini termasyhur sekali karena tubuhnya yang besar-besar dan kuat-kuat. Mereka hidup di tanah yang subur. Sungai-sungai dan mata air mengalir ke kebun-kebun mereka yang luas, sehingga hasil bumi diperoleh dengan berlipat ganda. Dengan kekayaan yang berlimpah-limpah itu, mereka dapat membuat rumah dan istana. Mereka lupa terhadap asal-usul kejadian mereka, lupa dari mana asalnya segala nikmat dan rahmat yang berlimpah-limpah itu. Akal mereka hanya sampai ke batu-batu yang mereka buat berupa patung-patung. Kepada batu-batu itulah mereka berterima kasih atas semua nikmat dan rahmat itu. Dan kepada batu itu pula lah mereka meminta pertolongan jika ditimpa kesusahan dalam hidup mereka. Bukan hanya melakukan kesesatan saja, mereka juga menyebarkan kejahatan di permukaan bumi yang penuh rahmat itu. Orang-orang yang kuat di antara mereka menyiksa orang-orang yang lemah, sehingga keamanan dan kebahagiaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang kuat, sedangkan orang-orang yang lemah dan tidak mempunyai kekuasaan hidup menderita dan teraniaya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seseorang dari bangsa Ad itu. Dialah Nabi Hud alaihi salam, seorang yang lapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, dan penyabar. Nabi Hud alaihi salam mengajarkan kaum Ad ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan batu-batu yang mereka sembah dan cintai itu tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Batu-batu itu tidak dapat memberi manfaat atau mudarat, bahkan tidak kuasa berbuat apa-apa. Hanya Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selayaknya disembah dan dipuja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan mereka, yang membentangkan bumi tempat berpijak, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan mendatangkan berbagai nikmat yang mereka peroleh. Ajaran Nabi Hud alaihi salam tidak dihiraukan oleh kaum Ad. Mereka membantah dengan membangga-banggakan kekayaan dan kepintaran mereka sendiri. Nabi Hud alaihi salam pun memperingatkan mereka bahwa nanti semua orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali di alam akhirat. Kemudian akan diperhitungkan kejahatan dan kebaikannya. Orang yang jahat akan disiksa dan orang yang baik akan dibahagiakan di dalam surga yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini lebih mereka ejek-ejek lagi dengan berkata, mana bisa orang-orang yang sudah mati dan hancur menjadi satu dengan tanah akan dapat hidup kembali. Hidup hanya di dunia ini saja, senang dan susah hanya di muka bumi saja. Kemudian Nabi Hud alaihi salam memperingatkan mereka dengan siksa yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia ingkar di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mereka pun tidak percaya karena menurut mereka itu adalah cerita bohong yang dibuat-buat saja. Bahkan Nabi Hud alaihi salam dianggap mereka orang yang terlalu bodoh. Mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, apakah kelebihan engkau atas kami? Engkau makan sebagaimana kami makan, engkau minum sebagaimana kami minum, engkau hidup seperti kehidupan kami, tidak ada bedanya sedikit pun. Mereka menambahkan, kenapa engkau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kami pun berhak diutus Allah itu. Perkataanmu itu semata-mata adalah bohong. Walau selalu dapat bantahan, Nabi Hud alaihi salam tidak putus asa mengajak mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, bahkan konon beratus tahun lamanya. Tetapi hanya sedikit sekali orang-orang yang mengikuti ajarannya itu. Sebagian besar kaum Nabi Hud alaihi salam tidak mau beriman, tidak mau berhenti berbuat durhaka dan jahat. Mereka hanya berbuat apa yang mereka kehendaki belaka dengan tidak mengacuhkan siapa saja. Sifat takabur mereka sudah demikian hebatnya sehingga tidak dapat dibendung lagi. Pada suatu hari, terbentanglah awan hitam yang panjang di langit. Hampir semua kaum Ad keluar dari rumah ingin melihat awan ganjil itu. Mereka pun berkata, itulah awan panjang, menandakan sebentar lagi hujan akan turun, menyirami tanaman, dan memberi minum binatang-binatang ternak kita. Tetapi Nabi Hud alaihi salam berkata kepada mereka, itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang akan membawa angin samun, yaitu angin topan yang sangat dingin, yang akan menewaskan kamu sekalian. Angin yang penuh dengan azab yang sepedih-pedihnya. Tak lama kemudian, angin dahsyat pun berembus, luar biasa hebatnya. Binatang-binatang ternak mereka yang sedang berkeliaran di padang pasir turut terbang disapu bersih oleh angin, entah kemana perginya. Mulailah mereka takut dan berlompatan lari masuk ke rumah mereka masing-masing yang berupa gedung-gedung dan istana-istana yang kokoh itu. Mereka menutup segala pintu untuk berlindung. Mereka pergunakan segala kekuatan tubuh mereka yang besar-besar itu untuk mempertahankan pintu dan rumah-rumah mereka agar tidak diterbangkan angin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka 7 malam dan 8 hari lamanya. Angin itu bertiup sehebat-hebatnya. Jangankan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Batu-batu besar yang berupa gunung pun lenyap menjadi angin. Apalagi patung-patung yang mereka sembah selama ini. Demikianlah jadinya manusia kuat yang takabur itu. Allah berfirman, tidaklah Allah akan mencelakakan suatu negeri dengan suatu petaka, sedangkan penduduknya selalu berbuat baik.
Kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya tetap saja di rumah masing-masing tanpa merasakan sedikit pun dari bahaya angin ribut yang begitu dahsyat selama seminggu berturut-turut itu. Akhirnya Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya berpindah tempat karena negeri itu sudah porak-poranda. Mereka pindah dari Ahqaf ke Hadramaut. Di sanalah Nabi Hud alaihi salam tinggal sampai wafat. Semoga kisah Nabi Hud alaihi salam di atas bisa kita ambil hikmahnya, semakin meyakini adanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan iman dan takwa kita agar dijauhkan dari segala mara bahaya.